Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salma Wahyuni. Di sini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Bab 2, Pembahasan. A. Pengertian dan hakikat belajar serta pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman, interaksi, dan latihan. Perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Belajar bukan hanya sekedar menghafal atau menerima informasi, tapi juga melibatkan pemahaman, analisis, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sistematis untuk membantu seseorang dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Dalam pembelajaran, terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik yang didukung oleh metode, strategi, dan media pembelajaran yang sesuai. B. Peran pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Sebagai fasilitator, pendidik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh dengan baik. C. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran. Meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran adalah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan strategi yang tepat agar proses pembelajaran tidak hanya berlangsung secara efektif, tapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, pendidik dapat menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau pemanfaatan teknologi digital agar proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan menerapkan berbagai strategi ini, diharapkan kualitas belajar dan pembelajaran dapat meningkat secara signifikan. Pembelajaran berkualitas tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. D. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran seringkali dianggap memiliki makna yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Belajar merupakan aktivitas internal yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman. Sementara itu, pembelajaran adalah proses eksternal yang dirancang oleh pendidik untuk memfasilitasi aktivitas belajar peserta didik. Pembelajaran melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, menggunakan media, strategi, serta metode tertentu guna menciptakan kondisi belajar yang optimal. Bab 3, Penutup. A. Kesimpulan. Belajar dan pembelajaran adalah merupakan proses yang saling berkaitan dalam dunia pendidikan. Belajar ada perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. B. Saran. Berdasarkan pembelajaran yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran. Pertama, para pendidik diharap dapat terus mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, peserta didik hendaknya menyadari pentingnya belajar sepanjang hayat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.